Puncak kehidupan. Bab 511. Permintaan Michelle mengejutkan semua orang. Mata Barry melebar, dan mulutnya menganga. Seolah-olah dia bisa menelan 2 telur utuh. Pipi Lauren menjadi sedikit menggembung saat dia melihat Alex dan Dorothy. Dia merasa ini adalah informasi yang baru ditemukan dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, berharap lebih banyak gosip. Orang-orang dari kelompok Yowell juga tercengang, menatap tak percaya. Meskipun orang-orang ini adalah direktur grup Yowell, mereka tidak dekat dengan keluarga utama Yowell dan tidak tahu siapa Alex bagi keluarga Yowell. Dorothy meletakkan 2 jari di pinggang Alex dan mencubitnya dengan kasar. Dia mulai cemburu. Alex ketakutan karena shock. Dia segera menceramahinya dengan nada tegas. Michelle, jangan katakan omong kosong seperti itu. Petik 2. Dia khawatir bocah ini akan mengekspos mereka untuk berciuman berabad-abad yang lalu. Jika itu terjadi, hidupnya pasti akan hancur. Michelle melirik Dorothy, yang tampak sedingin es, dan tersenyum nakal. Aku hanya bercanda. Kamu seharusnya melihat ekspresi wajahmu. Mengapa aku menginginkan orang tua seperti dia? Semua orang menghela napas lega. Alex memelototinya. Jangan bercanda seperti itu. Baiklah. Meskipun demikian, Dorothy terus menatap Michelle dengan dingin. Dia yakin dia melihat banyak emosi negatif di mata Michelle ketika mereka melakukan kontak mata. Itu dipenuhi dengan penghinaan, cemoohan, provokasi dan persaingan. Segera, upacara pernikahan dimulai dan berakhir dengan damai. Orang-orang dari Yowell Group duduk di luar aula bersama Alex dan yang lainnya sepanjang waktu. Setelah apa yang terjadi, tidak ada yang berani memandang rendah tamu-tamu yang dikucilkan beberapa waktu lalu. Penolakan mereka untuk memasuki aula menimbulkan ketakutan di hati keluarga McKellen. Sepanjang seluruh upacara, mereka merasa seolah-olah sedang berjalan di atas es tipin. Sebelum upacara berakhir, Michelle pergi lebih awal dengan para direktur Yowell Group. Mereka hanya datang untuk mendukung manajer mereka, karena dia telah berusaha keras untuk mengundang mereka. Namun, mereka tidak mengharapkan kegagalan seperti itu pada hari pernikahan. Sebelum pergi, Michelle mencondongkan tubuh ke telinga Alex dan berpura-pura seolah-olah dia sedang menceritakan sebuah rahasia. Sebaliknya, dia tidak mengatakan apa-apa, dia mencium heliks telinganya ketika dia yakin orang tidak akan tahu apa yang dia lakukan. Alex bergidik. Dorothy bertanya, apa yang dia katakan? Alex berseru. Tidak ada. Mata wanita itu sedingin iglo. Cukup dingin untuk menembus hati seseorang. Kami juga akan pergi. Dorothy berdiri. Dia memutar nomor Amanda untuk memberitahunya. Amanda bergegas keluar diikuti oleh keluarga McKellen. Mereka semua sangat hormat, memperlakukan Alex seperti master. Mereka tidak akan berani memandang rendah dia lagi. Saat Alex mengucapkan selamat tinggal, Barry tiba-tiba berlutut di depannya. Bos, aku minta maaf jika aku menyinggungmu sebelumnya. Tolong jangan bawa ke hati. Jika kamu membutuhkan permintaan apapun, aku akan selalu siap untukmu, aku tidak akan pernah mengatakan tidak kepadamu. Barry benar-benar ketakutan. Lauren dan yang lainnya tidak lagi tinggal di California, jadi tidak masalah bagi mereka jika Alex menjadi jauh lebih hebat sekarang. Barry, di sisi lain, tinggal dan bekerja di California. Alex sekarang adalah seseorang yang bisa membuat iblis kecil Yowell mendengarkannya. Dia tahu bahwa jika Alex menyebutkan sesuatu kepada Michelle, seluruh keluarganya akan hancur. Alex menjawab acuh tak acuh, aku sudah berhenti menjadi bos selama bertahun-tahun. Kamu tahu, aku punya beberapa kata bijak untukmu. Jangan menilai buku dari sampulnya. Kamu mungkin tidak tahu kemampuan seseorang. Setelah pergi, Alex awalnya ingin mengantar Dorothy pulang. Namun, Dorothy meraih tangannya dan menyeretnya ke resepsionis hotel. Alex bingung. Sayang, kita mau kemana? Dorothy tidak menjawab, dia mengeluarkan kartu identitasnya dan menyerahkannya kepada resepsionis hotel. Beri kami kamar yang bagus dengan tempat tidur yang besar. Alex terdiam. Resepsionis muda dikejutkan oleh penampilan halus Dorothy dan merasa iri pada keberuntungan Alex pada saat yang sama. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, bukankah ini Pang yang beruntung? Bagaimana dia menemukan dirinya begitu cantik? Dan dia yang mendapatkan kamar.
Apakah dia brengsek yang bertingkah tinggi dan perkasa meskipun hanya menjadi sugar baby? Dorothy tampaknya telah membacanya dan menjelaskan. Dia suamiku. Resepsionis itu tersenyum. Aku tahu. Bab 512. Setiap wanita yang datang untuk mendapatkan kamar akan mengatakan hal yang sama. Dorothy sedikit kesal dengan senyum palsunya. Dia jelas tidak percaya padanya. Alex segera menyalakan ponselnya dan membuka gambar dari galerinya sebelum membanting ponselnya ke konter. Sertifikat pernikahan mereka ditampilkan di layar. Setelah melihat-lihat, resepsionis itu menjawab, "Aku akan memintamu untuk check-in sekarang." Petik 2. Sekitar waktu yang sama di rumah Rockefeller, John menerima laporan dari salah satu pengawalnya. "Tuan Rockefeller, kami menemukan Brittany." Petik 2. Ekspresi John tegas. "Di mana?" jawab pengawal itu. "Villa Maple. Orang-orang kita mengawasinya dari kejauhan." Petik 2. Mata John berubah dingin dan jahat, terlihat sedikit gila. Kematian Spark berarti dia kehilangan putra satu-satunya. Kehilangan terus-menerus membuatnya merasa seolah-olah dia akan hancur setiap saat. Dia hanya perlu menemukan seseorang untuk melampiaskan semua kemarahan dan frustrasinya yang terpendam. Sekarang setelah Brittany ditemukan, dia akhirnya menemukan dirinya sarana katarsis. Siapa yang bersamanya? Apa Alex si brengsek itu ada? Menurut pengamatan kami, Alex pergi ke pesta pernikahan dan hanya beberapa wanita yang berada di sisi Brittany saat kita berbicara. Baik. Jalankan operasinya sekarang dan bawa jalan itu kepadaku. Iya Pak. Tunggu, apakah orang-orang kita akan baik-baik saja? Jika Alex riba di rumah. Jangan khawatir, Tuan Rockefeller. Aku telah mempekerjakan pembunuh yang sangat profesional dengan tingkat keberhasilan 99%. Bahkan jika mereka tertangkap, mereka tidak akan mengatakan apa-apa tentang kita. Bagus, beritahu mereka bahwa mereka bebas membunuhnya jika mereka tidak bisa menculiknya, kata Johan dengan kejam. Dia benar-benar takut pada Brittany, oleh karena itu dia tidak ingin mengambil resiko dia membalikkan keadaan. Yang ingin dia lakukan hanyalah menangkap Brittany agar dia bisa menyiksa dan mempermalukannya. Dia bahkan memiliki pemikiran liar untuk memaksa dirinya menjadi wanita baja yang tinggi dan perkasa. Mungkin hanya dengan begitu, dia akan bisa melepaskan amarahnya yang terpendam. Setelah menerima perintahnya, pengawal John bergegas untuk melakukan operasi. Zendaya sudah kembali saat itu sejak Brittany menyerahkan proposal padanya untuk iklan kosmetik Lush. Brittany awalnya ingin menyewa tim produksi untuk membantu syuting iklan tersebut, tetapi Zendaya menawarkan tim profesionalnya sebagai gantinya. Dia mengatakan bahwa dia akan memfilmkan iklan tersebut dan mengirimkannya ke Brittany ketika sudah selesai. Brittany senang bahwa dia tidak memiliki satu hal yang perlu dikhawatirkan. Dia telah memutuskan untuk kembali ke Michigan besok sehingga dia bisa mengerjakan produk itu lagi. Brittany dan Walt pergi ke taman untuk mengobrol. Saat itu, para pembunuh telah menerima perintah dan mengambil posisi. Lampu di villa tiba-tiba padam. Kenapa listrik padam? Brittany terdiam dan melihat sekeliling, menyadari bahwa villa-villa lain menghadapi masalah yang sama. Sebagai area villa kelas atas, mereka biasanya memiliki pasokan listrik cadangan otomatis untuk situasi seperti ini, karena itu, sangat tidak normal hal ini terjadi di seluruh area. Saat itu, pembunuh melompati pagar mereka dan bergegas menuju Brittany dan Walt. Bagi mereka, dua wanita sangat mudah ditangkap karena mereka tidak akan bisa melawan mereka. Ditambah lagi, majikan mereka rela menghabiskan $30 juta untuk menyewa 3 pembunuh. Seolah-olah uang hanyalah selembar kertas baginya. Hanya dalam beberapa detik, salah satu dari mereka berhasil meraih bahu Brittany dan sedikit menyeringai. Namun, tinju yang membekukan meninju perutnya seperti bom. Bab 513. Hanya dengan satu pukulan, wajah si pembunuh menjadi terpelintir di balik topengnya. Kekuatan batin yang sangat dingin mengalir ke organ-organnya seolah-olah itu adalah longsoran salju. Detik itu juga, dia merasa seolah-olah semua organ tubuhnya membeku dan merinding menyebar ke seluruh tubuhnya saat kakinya melemah. Apa ini? Ini tidak nyata. Pembunuh itu sangat terkejut sehingga dia berteriak keras. Mereka telah menyelidiki secara menyeluruh sebelum operasi.
Brittany baru saja pulih dari koma sebulan yang lalu, jadi dia seharusnya tidak mengikuti pelatihan seni bela diri apapun. Dia seharusnya hanya menjadi wanita normal. Namun, yang ingin dia lakukan sekarang hanyalah berteriak. Kamu sialan. Kamu menipu kita semua. Pembunuh itu tidak bisa membela diri sama sekali. Semuanya terjadi terlalu cepat. Tubuhnya terlempar oleh pukulan itu, saat dia menyemburkan darah ke udara. Yang membuatnya menakutkan, dia menyadari bahwa intinya hancur. Pembunuh lainnya bertugas menyerang Walt. Pembunuh ini dikenal menggunakan belati. Dia mengayunkan satu ke arah Walt dengan kekuatan penuh. Sing. Sampai kematiannya, belatinya meleset, itu adalah bayangan dari Walt. Walt memiliki refleks dan kelincahan yang hebat. Hatinya jatuh begitu dia menyadari bahwa rekannya dikalahkan oleh Brittany dengan satu pukulan. Dia tahu bahwa inti rekannya hancur karena dia tidak bisa bangun dari tanah. Setiap pembunuh dikenal licik dan egois. Karena penyergapan tidak berhasil, dia memutuskan untuk membuang rekannya dan kabur. Namun, saat dia mundur, dia bisa merasakan bahaya di dekatnya. Berbalik, dia menyadari bahwa seorang gadis muda berdiri di belakangnya dalam kegelapan. Astaga, kapan dia muncul di belakangku? Mati. Pada saat seperti ini, dia tidak ragu untuk mengayunkan belatinya ke leher gadis muda itu. Dia ingin membunuhnya seketika. Namun, gadis muda itu jauh lebih cepat darinya. Sebelum si pembunuh bisa bereaksi, suara keras bergema di seluruh ruangan saat pergelangan tangannya putus. Dia kehilangan pegangan pada belatinya karena rasa sakit yang luar biasa. Ketakutan yang luar biasa muncul di hatinya. Dia tidak menyangka gadis muda ini menjadi makhluk yang begitu menakutkan. Dia sendiri adalah seorang pejuang peringkat advance, royal dan salah satu dari 50 pembunuh bayaran teratas di Amerika. Meskipun demikian, dia bahkan tidak bisa menangani satu serangan dari gadis muda ini. Aku harus melarikan diri. Pembunuh itu mulai menyesal tidak menyelidiki target lebih teliti sebelumnya. Dia merasa mencemooh pembunuh lainnya juga. Pembunuh itu bertugas mengumpulkan data sebelum operasi. Mereka semua berpikir bahwa ini hanya uang tunai gratis, bahwa menangkap target akan semudah kue, namun mereka akhirnya menyadari bahwa mereka menghadapi binatang buas yang lengkap. Kamu tidak bisa melarikan diri dari kami. Suara gadis muda itu riang, dia adalah Holly Yates. Dia begitu cepat sehingga si pembunuh tidak menyadari bahwa dia sekarang berada di belakangnya. Cinya yang berbasis api menyembur ke tubuhnya dengan tamparan lembut di punggungnya. Dengan bunyi gedebuk, pembunuh itu jatuh ke tanah rata di wajahnya, tidak bisa bangun juta. Holly sama seperti Alex, dia jauh lebih kuat dari petarung biasa karena dia adalah seorang cultivator. Selain itu, dia lebih cepat membangun fondasinya daripada Alex dan juga bisa menggunakan kekuatan mental. Dengan demikian, dia bisa merasakan bahwa para pembunuh ini memata-matai mereka berabad-abad yang lalu. Brittany dan Walt pergi ke taman hanya agar mereka bisa memancing para pembunuh untuk menyergap. Ada satu yang tersisa, kata Holly dan melihat keluar villa. Dia melanjutkan, dia datang, aku akan membawanya. Saat itu, dia berlari ke taman dengan kecepatan kilat. Hanya dalam setengah menit, dia kembali dan melemparkan pembunuh lain ke tanah. Dengan ini, ketiga pembunuh ditangkap. Walt berjalan ke arah mereka dan melanjutkan untuk menghancurkan dua inti pembunuh lainnya. Namun, setelah melakukannya, dia merasa sedikit pusing dan kehilangan keseimbangan. Brittany segera bergegas untuk menangkapnya. Walt, ada apa? Brittany bertanya, panik. Aku tidak enak badan. Walt memegangi dadanya dan memuntahkan seteguk darah. Walt, bab 514. Brittany berteriak panik. Holly bergegas mendekat dan memeriksa. Ada luka kecil di bahu Walt. Ketika Walt menghindari serangan, dia telah tergores oleh belati. Lukanya telah berubah menjadi hitam. Dia diracun. Dan itu juga sangat kuat. Holly segera menusuk beberapa titik tekanan Walt untuk memperlambat penyebaran racun. Mengambil belati, Holly memperhatikan bahwa belati itu berkilauan dengan cahaya biru. Ada bau yang sangat berbeda di atasnya juga. Dia yakin belati ini telah dicelupkan ke dalam racun. Kau bajingan sialan. Di mana obatnya? Berikan kepada kami. Holly memelototi pembunuh yang melukai Walt. Racunku tidak ada obatnya.
Pembunuh itu tertawa dingin. Holly membalik belati dan mengayunkannya ke arah si pembunuh, menikamnya di dada. Luka itu hanya berjarak 2 inci dari jantungnya. Karena tidak ada obatnya, maka akan mati. Petik 2. Tanpa diduga, si pembunuh tersenyum sambil menatap Walt. Bagi kami para pembunuh, gagal dalam misi tidak ada bedanya dengan kematian. Aku senang bahwa aku akan turun dengan keindahan seperti itu. Aku tidak akan sendirian. Racun itu menyebar dengan cepat melalui pembuluh darahnya karena dia sudah muntah darah pada saat itu. Maya bergegas keluar dan segera menelepon Alex. Saat itu, Alex baru saja keluar dari kamar mandi hotel dengan handuk melilit bagian bawahnya. Dia kemudian menjepit Dorothy ke tempat tidur, mencium bibirnya dengan penuh gairah. 10 detik kemudian, Dorothy mendorongnya menjauh, tersipu malu saat dia turun dari tempat tidur dengan malu-malu. Kenapa terburu-buru? Aku bahkan belum mandi. Aku milikmu sepenuhnya untuk malam ini, jadi kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku. Dorothy kesal dengan Barry dan Michelle selama pernikahan. Barry telah mengejek mereka dan mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan palsu. Michelle, di sisi lain, tampak ingin mencuri Alex darinya. Aku akan menyelesaikan apa yang seharusnya aku lakukan setelah pernikahan kita. Peringatan ibu, persetan dengan itu. Wanita terkaya di California. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan gelar itu dengan mudah? Bagaimana jika itu hanya mimpi belaka, tidak akan pernah tercapai? Alex menyaksikan istrinya yang cantik berjalan ke kamar mandi dan berkata, apakah kamu ingin aku membantu mencuci punggungmu? Tidak. Beberapa menit kemudian, percikan air bisa terdengar dari dalam. Tepat ketika Alex sedang melamun tentang tubuh indah Dorothy, teleponnya berdering. Kakak, tolong pulang. Walt telah diracuni, dia akan mati. Tolong cepat datang. Aku tidak berpikir dia bisa selamat dari ini jika kita membuang waktu lagi. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Maya, pikiran Alex benar-benar kosong, semua keinginannya memudar seperti gelombang. Tanpa menunggu untuk menjelaskan kepada Dorothy, dia membuka jendela dan melompat turun. Dia bahkan tidak repot-repot mengenakan pakaian apapun. Seperti monyet, dia melompat dari lantai ke lantai, saat angin kencang menyapu handuknya, seluruh tubuhnya menjadi dingin tetapi dia tidak bisa merasakan apa-apa. Begitu dia mencapai tanah, dia memusatkan chi berbasis listriknya ke kakinya, berlari dengan kecepatan tinggi. Suamiku. Di mana suamiku? Dorothy baru saja selesai mandi dan keluar hanya dengan handuk juga. Namun, dia menyadari bahwa kamar hotel itu sekarang kosong dan suaminya telah menghilang. Dia segera memutar nomor Alex, tetapi Alex tidak punya waktu untuk menjawab panggilan apapun. Kamu brengsek, pengecut. Dia sangat marah sehingga dia menginjak kakinya. Dia berpikir bahwa Alex telah ketakutan pada menit terakhir, tidak berani sampai ke tahap ketiga bersamanya. Alex bergegas kembali ke Maple Villa secepat mungkin. Beruntung Apollo Hotel tidak jauh dari Maple Villa. Walt. Di mana Walt? Dia ada di dalam, cepat. Ah, di mana pakaianmu? Maya, Brittany dan Holly kaget melihat Alex telanjang. Handuknya jatuh dalam perjalanan dan dia meninggalkan pakaiannya di kamar hotel. Alex bergegas masuk ke kamar. Dengan hanya melihat Walt, dia bisa merasakan jantungnya jatuh ke perutnya, diliputi oleh emosi. Racun itu telah menyebar ke jantung Walt, dia menarik napas terakhirnya. Bab 515. Bagaimana dengannya? Bagaimana Walt? Bisakah kamu menyelamatkannya? Brittany bertanya, masih panik. Ini membuat Alex kembali ke kenyataan. Dia bergegas dan meletakkan tangannya di dadanya, memasukkan sejumlah besar chi khusus yang dibentuk dari buku kedokteran utama. Prioritas tertingginya adalah mencegah jantung Walt gagal. Kenapa dia diracun? Racun apa itu? Alex bertanya sambil terus memperpanjang hidup Walt. Brittany menjawab, 3 pembunuh menyergap kita tadi. Salah satu dari mereka menggores bahu Walt dengan belati beracun. Petik 2. Setelah mendengarkan ini, darah Alex mendidih, bola api neraka terus tumbuh di dalam dadanya. Pembunuh itu harus membayar untuk apa yang mereka lakukan, bersama dengan dalang di balik ini terlepas dari nasib Walt. Holly bergegas keluar untuk membawa belati ke Alex. Saudaraku, ini adalah belati beracun. Alex melihatnya dan mengendusnya.
Ini adalah campuran dari berbagai racun ular. Ekspresinya berubah sedingin es. Pembunuh ini benar-benar jahat. Jika bukan karena Holly, 3 orang lainnya pasti akan bernasib sama. Itu sangat mengerikan. Holly berkata, orang yang aku tusuk ini telah meninggal. Alex menyarankan, kalian harus keluar dari kamar. Aku harus fokus menyelamatkan Walt sekarang. Jika ada yang muncul, jangan biarkan mereka menggangguku. Dia menyerahkan teleponnya ke Brittany juga. Sebelum pergi, mereka memperhatikan bahwa wajah Walt seputih kain. Dia bahkan membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah hitam. Semua orang tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. Setelah melihat ini, Alex bisa merasakan dadanya sesak. Dia tahu bahwa jiwa Walt sedang tidak stabil, seolah-olah akan meninggalkan tubuhnya sebentar lagi. Ini menunjukkan bahwa tubuhnya sangat rusak sehingga tidak memiliki energi untuk menahan jiwanya lagi. Dia 2 langkah dari neraka. Alex menggigit jarinya dan segera menggunakan Bloodlock untuk mengamankan jiwanya sementara. Ayo keluar, tutup pintunya. Brittany menyeret Maya dan Holly keluar dari kamar. Sebelum menutup pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Alex dan Walt dengan cemas. Ekspresinya berubah dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Si wanita baja benar-benar marah. Dia tidak akan pernah mentolerir hal seperti itu. Dia akan membuat dalang di balik ini membayar untuk apa yang mereka lakukan, tidak peduli siapa mereka. Alex. Walt membuka matanya dengan lembut, perlahan-lahan sadar kembali. Dia sangat lemah, bahkan sangat sulit baginya untuk membuka mulutnya. Walt, jangan bicara, hemat energimu, kata Alex. Tidak. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan mengeluarkan beberapa batuk. Aku tahu aku tidak akan bisa melakukannya, aku takut aku tidak akan memiliki kesempatan untuk mengatakan ini padamu, jika aku tidak mengatakannya sekarang. Alex patah hati. Dia mengatupkan bibirnya erat-erat dalam kesedihan. Dia tidak yakin apakah dia bisa menyelamatkannya. Dia belum menguasai banyak dari buku kedokteran tertinggi sehingga dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyembuhkan gagal jantung akibat keracunan. Alex, sejak hari pertama kita bertemu, saat kau memukul punggungku, aku sangat jatuh cinta padamu. Aku selalu mencoba menggodamu, berharap bisa tidur denganmu. Tapi, kurasa aku tidak punya kesempatan lagi. Alex tertawa kecil setelah mendengar apa yang dia katakan, namun air mata mulai mengalir di pipinya. Jangan menangis Alex, aku akan tidur denganmu di kehidupan selanjutnya. Dia berkata sambil menutup matanya dengan lembut. Tidak. Walt, jangan pergi. Buka matamu, tolong. Kamu tidak perlu menunggu sampai kehidupanmu berikutnya. Kamu bisa melakukannya dalam hidup ini. Walt, teriak Alex, hatinya sangat sakit. Maya, yang berdiri di pintu, menutup mulutnya dengan tangannya, air mata mengalir di pipinya. Brittany, yang bersandar di dinding, mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia bahkan tidak menyadari bahwa kukunya telah menembus telapak tangannya. Alex menjambak rambutnya saat dia melihat Walt tertidur tanpa henti. Napasnya menjadi lebih lemah pada detik. Wajahnya segera basah oleh air mata. Leluhur. Apa gunanya buku kedokteran tinggimu ketika aku bahkan tidak bisa menyelamatkan satu orang ini? Untuk apa aku membutuhkanmu? Dia menamparkan kepalanya beberapa kali, seolah-olah ini adalah satu-satunya cara dia bisa menghilangkan rasa sakitnya. Tiba-tiba, sesuatu diklik di dalam kepalanya. Dia menemukan cara untuk menyelamatkannya di buku kedokteran tinggi. Bersambung.